Film sequel dari Den of Thieves ini mengembangkan cerita tentang tokoh detektif Big Nick yang di film pertamanya tertipu habis dengan profil seorang Donnie yang ia kira cupu namun ternyata suhu. Donnie Wilson kini sedang beroperasi di Eropa. Targetannya adalah kiriman berlian di bandara kota Antwerp, Belgia. Kota ini adalah penampung langsung dari berlian-berlian hasil tambang dari Afrika. Seorang anggota geng menyamar sebagai pramugari, bantu melakukan pemantauan dari area sekitar bandara. Ketika pesawat itu tiba, anggota geng sebanyak 2 mobil kemudian datang dengan menyamar sebagai pasukan anti gegana. Ketika mereka tiba di hanggar yang dituju, personel pesawat pun jadi tidak curiga dan lengah dan langsung bisa dilumpuhkan oleh Donnie dan kawan-kawan. Tidak banyak cincong, mereka pun langsung menuju target yang dituju, yaitu lemari berangkas penyimpanan paket-paket yang berharga. Didapatlah kemudian sebuah paket yang berasal dari Botswana dengan tujuan ke Museum Chelsea di kota London. Segera setelah mendapatkan incarannya, Donnie dan kawan-kawan cabut dari TKP. Untuk menghindari kejaran aparat, mereka pun tidak langsung berusaha kabur keluar dermaga, namun masuk dulu ke dalam peti kargo. Lewat truk pembawa peti kemas itulah 2 mobil anti gegana palsu ini kemudian diangkut keluar lokasi. Sukses sudah operasi mereka malam itu. Di Los Angeles, jagoan kita si Papa Big Nick masih ribet ngurusin perceraian yang masuk sidang terakhir. Makin gusut kehidupan Nick kala itu. Saat lagi nyoba santai di kantin KUA, ia melihat berita tentang perampokan yang terjadi malam tadi di bandara kota Antwerp. Sang pembaca berita menyebut pelaku perampokan itu dengan nama The Pantera, seperti sebuah grup metal idola. Keesokan harinya di wilayah pesisir Côte d'Azur, Prancis, Donnie tiba bersama gengnya untuk melakukan operasi berikut, memasarkan berlian hasil curian kemarin malam. Di sini, Donnie akan berperan sebagai dealer berlian yang biasa beroperasi di kota London dan rekan lainnya akan berperan sebagai promotor dari festival berlian yang akan segera dilangsungkan. Para rekannya sudah menyiapkan akomodasi pula untuk tempat tinggal bagi Donnie selama berada di sana. Lokasinya berseberangan dengan distrik berlian dunia yang memang terletak di kota Nice itu. Merespon berita yang tadi siang sempat ia lihat di siaran televisi, malam itu Big Nick menyambangi sebuah klub malam di wilayah Long Beach untuk menculik Donna, stripper klub setempat, mantannya Merryman yang dulu sempat ia tiduri. Berhubung mereka itu sedang berada di areal dermaga, maka lokasi yang dituju ternyata memper dengan mode pelarian geng Pantera, yaitu ke sebuah peti kargo. Big Nick membawa stripper tersebut untuk ia korek info tentang Donnie. Donna bersedia kasih tahu lokasi tujuan kabur Donnie asalkan dia dikasih jatah hasil perampokan sebelumnya yang seharusnya didapatkan oleh mendiang mantan pacar. Donna mengancam akan menyebar foto porno saat mereka asik di kamarnya tempo hari. Big Nick pun jadi tak berdaya. Donna akhirnya menunjuk sebuah bank yang terletak di kota Nice, Prancis. Hari itu Giovanna membawa seorang dealer berlian di kota Nice untuk diperkenalkan kepada Donnie. Si Tante Sava ini rupanya sudah sangat melintang di dunia bisnis berlian. Ia sampai tahu suku apa saja yang terdapat di Botswana. Donnie berhasil menjawab semua pertanyaannya, lalu memperlihatkan barang yang ia punya. Sang Tante sangat terkesan dengan materi jualan Donnie. Untuk itu, ia pun langsung mengajaknya untuk booking tempat di World Diamond Center. Di kawasan elit perdagangan berlian dunia itu, mereka bisa mendaftar sebagai dealer. Verifikasi dilakukan terhadap data dan sertifikat dari barang jualan mereka. Apabila lolos verifikasi, mereka akan disediakan sebuah ruangan khusus di mana mereka bisa melakukan deal-dealan dengan dealer lain di seluruh dunia selama berlangsungnya festival. Saat itu sekalian Donnie memesan 1 lemari vault khusus, namun ternyata persediaannya sudah penuh, tidak ada vault yang tersisa. Donnie merasa kecewa kepada Giovanna. Ia kemudian men-share trouble itu sebagai masalah bagi operasi mereka. Di lokasi lain di Pulau Sardinia, Italia, seorang gangster tua kedatangan seorang asistennya. Si om asisten menyampaikan kabar tentang pencurian berlian tempo hari di bandara kota Antwerp. Orang ini ternyata salah seorang investor dari berlian-berlian tersebut. Sang asisten rupanya sudah tahu bahwa barang milik majikannya sedang berada di kota Nice.
Sang majikan langsung menyuruhnya untuk merebut berlian tersebut. Ketika Doni dan Shafa sedang memeriksakan berlian itu kepada seorang penaksir karat, sebuah benda tiba-tiba jatuh dari bungkusannya. Ditemukan sebuah chip GPS yang membuat Shafa sadar bahwa berlian itu adalah berlian curian. Oleh karenanya, ia pun hanya mau menawar di bawah harga penawaran. Doni terpaksa menerimanya dan uang itu langsung dicairkan di bank kota setempat. Setelah itu, Doni kembali dibawa Jova untuk dipertemukan dengan kru operasi mereka yang akan datang. Personal baru ini terdiri dari orang-orang Balkan yang berasal dari geng yang berbeda-beda. Jova membagi desk job masing-masing, namun dua di antara orang Balkan ini terlihat keberatan dengan keberadaan Doni. Semua dituntut untuk kerja profesional. Marco dan Vukovic diminta agar tutup bacot masing-masing. Mereka hanya punya waktu 1 minggu saja untuk mempersiapkan aksi tersebut, membobol security nomor 2 paling aman di seluruh dunia. Esok harinya, Big Nick sudah tiba di kota Nice untuk memulai perburuannya dalam mencari Doni. Sementara itu di perbukitan pegunungan Alpen, Doni dan duo Balkan sudah mulai melakukan survei lapangan. Di sana, mereka sedang menentukan rute pelarian mereka nanti. Mr. Big Nick tiba di kantor kepolisian kota setempat yang mana sudah ia kontak sebelumnya. Di sana ia bertemu dengan Pak Kapten yang rupanya sudah melakukan investigasi terhadap kawanan kelompok Pantera. Ketuanya adalah seseorang bernama Slobodan yang merupakan orang Balkan, namun para anggotanya seringkali dimix dengan kriminal asal Albania dan Italia. Sudah 10-an tahun mereka mencoba untuk meringkusnya, namun selalu gagal. Nick kemudian meminta diperlihatkan rekaman CCTV yang sebelumnya sudah ia pesan. Rekaman yang ia minta adalah di lokasi bank kota Nice sehari setelah terjadinya perampokan di bandara Antwerp. Selidik punya selidik, Nick akhirnya menemukan orang yang ia cari, namun kepada orang kepolisian ia mengaku tidak kenal dengan orang yang sebelumnya ia tunjuk. Nick pun langsung cabut menuju lokasi lain. Malam itu, Doni dan Jova beroperasi di sebuah klub di mana para security dari WDC sedang asik mabuk-mabukan. Sang wanita kemudian beraksi untuk memangsa seorang security yang masih single. Pas security nggak sadar bahwa pada handphonenya telah ditanamkan sebuah aplikasi kamera pemantau. Doni dan Slavko berhasil mendapatkan sinyal videonya. Setelah itu, Doni langsung pulang ke apartemen dan kaget melihat wajah yang tak asing sudah berada duduk di meja makan. Big Nick telah menemukan tempatnya berada. Sang polisi mencoba untuk mengajak santai. Nick bahkan sama sekali tidak terlihat hendak melakukan penangkapan. Doni tetap curiga, maka dari itu ia pun sempat menodongnya, namun tetap kalah sigap oleh Nick yang pastinya lebih terlatih. Kepada Doni, Nick menyatakan bahwa ia sudah lelah memburu bajingan dan kali ini ia ingin berada di pihak yang diburu aparat. Nick meminta untuk gabung dalam operasi Doni untuk merampok World Diamond Center. Ia meminta agar Doni mengaturkannya kepada rekan di geng Pantera. Seiring dengan berjalannya rencana perampokan, geng dari Italia telah tiba di dermaga kota Nice. Dengan dijemput oleh atase perwakilan geng setempat, mereka bertekad untuk merebut balik berlian tersebut. Mereka pun bertemu dengan anggota geng lokal yang telah menunggu kedatangan mereka. Salah seorang di antaranya kemudian memperlihatkan video Doni untuk mengkonfirmasi bahwa orang itulah yang membawa barang yang telah ditempeli oleh GPS. Om Sardinia mengkonfirmasi Doni akan menjadi target pencarian malam itu juga. Sementara itu di tempat lain, Nick mulai dibawa Doni untuk bertemu dengan Jova. Kepada gangster wanita ini, Doni memperkenalkan Nick sebagai asistennya. Sang polisi kawakan disebutkan sebagai seorang mantan satpam. Jova rupanya tidak keberatan untuk menerima kehadiran Nick. Bukan berarti ia terkecoh dan berhasil dibodohi. Jova sudah yakin bahwa orang itu adalah seorang polisi, sama seperti mereka semua yang ternyata pada mantan polisi. Jova yang player ini pede masih bisa ngakali polisi, sama seperti tadi malam ketika ia berhasil ngakalin satpam WDC. Demi memuluskan rencana operasi, Doni lalu balik menemui Tante Shafa. Daripada nggak punya berangkas yang mereka butuhkan, akhirnya ia berkeputusan untuk menyewa space di ruangannya. Shafa ternyata tidak keberatan, ia mempersilahkan Doni buat ngambil space di lemari berangkas miliknya.
Malamnya Nick dibawa Donnie untuk menghadiri malam keakraban yang diinisiasi oleh Giovanna dan kawan-kawan. Mengambil lokasi di klub malam yang paling yoi di kota tersebut, Nick dikerjai Jova dan kawan-kawan dijebak agar ia spill identitas yang sesungguhnya. Nick ternyata mau ngejabanin segala tantangan yang diberikan. Narkoboy dan miras lokal seganas apapun ia hajar tak bersisa. Namun lama-kelamaan ia pun oleng juga dan kelemahan Papa Nick selalu pada wanita. Ketika ia melihat Jova joget-joget di lantai dansa, ia pun menghampirinya untuk menikmati goyang dompet berdua. Nick gak tahu bahwa si Jova ini adalah mantannya Marco. Gangster sensian itu langsung turun untuk menghentikan mereka. Jova yang udah move on dan Nick yang lagi sange males untuk diganggu, sehingga akhirnya terjadi baku hantam di antara keduanya. Suasana klub malam pun jadi ricuh sericuh-ricuhnya sehingga mengundang kedatangan anggota security. Pasukan keamanan mengusir mereka semua dan di luar Kapten Hugo sudah standby untuk melakukan pemeriksaan. Pak Kapten gusar dan heran melihat Nick melakukan tindak onar, namun Nick tetap pada role-nya untuk bersikap seperti polisi selebor. Bersama Donnie, ia pun minggat dari TKP, tidak menyadari bahwa di ujung jalan bahaya yang sesungguhnya tengah menanti. Keduanya sudah ditunggui oleh kawanan mafia Italia yang langsung menciduk keduanya pergi ke pinggiran kota. Para mafia membawa Nick dan Donnie ke dermaga lalu membuangnya di lautan. Keduanya kemudian diwajibkan untuk mengembalikan berlian milik si bos Octopus mafia Italia. Donnie jadi kaget dan Nick pun jadi sewot. Setolol itu rampok berlian ini berani nyolong barang milik mafia. Donnie pun jadi nyesek mana tahu bahwa barang itu adalah milik mafia. Keduanya lalu berenang untuk mencapai ke tepi pantai. Setelah itu mereka pun pulang ke losmen masing-masing. Di apartemennya yang juga berhadapan dengan WDC, Nick pun mengamati bahwa para security di lokasi ini terlihat selalu awas dan waspada, tidak seperti satpam-satpam pada umumnya. Pertanyaan Nick kepada Donnie, bagaimana cara mereka nanti untuk masuk ke dalam sana. Donnie kemudian menyuruhnya agar segera merapat ke pondokannya. Di sana sudah berkumpul semua anggota geng kecuali Marco dan Vukovic yang sudah didepak dari kesatuan. Mereka pun sedang memikirkan cara untuk masuk ke dalam area tersebut. Kesimpulan yang mereka dapat, wilayah yang tidak tercover oleh semua pantauan darat adalah area di lantai atas. Dari sana, Nick kemudian diajak untuk berunding di base camp komplotan ini. Mereka sedang berusaha untuk membuat celah dari sisi keamanan yang tidak menyisakan celah. Sepanjang area WDC telah ditebar sebanyak 127 kamera CCTV, namun hanya dipantau lewat 10 monitor saja. Ada selang waktu 10 detik ketika monitor sedang menggilir display dari 127 kamera CCTV itu. Waktu 10 detik itu akan mereka manfaatkan untuk nyelinap ke area blind spot dari lokasi keseluruhan, yaitu di area penyimpanan berangkas-berangkas. Orang yang diizinkan masuk ke area tersebut hanya 3 orang, yaitu sang penerima tamu, sang pemilik shareholder, dan seorang security yang mana harus punya background seorang aparat. Profil seorang Nick sangat cocok untuk menjadi orang ketiga, maka dari itu tanpa banyak buang waktu, ia pun langsung didandani untuk dipertemukan kepada Tante Shava. Setelah mengkonfirmasi data kepada Pak Oliver sang penerima tamu, Donnie kemudian memperkenalkan Nick kepada Tante Shava sebagai kepala keamanan dari pihaknya. Berkaitan dengan barang yang akan dititipkan di berangkasnya sang tante, Donnie memberi informasi bahwa Nick lah yang akan mengantarkan barang tersebut. Jadwal pun diatur esok hari sepagi mungkin karena siangnya sang tante sibuk berat dan sorenya ia ada jadwal nobar pertandingan derby antara Nice melawan Monaco. Esok harinya sepagi itu, Donnie dan Nick sudah datang ke wilayah WDC untuk mengantarkan barang yang akan disimpan di dalam berangkas. Maksud dari kebutuhan berangkas ini sebetulnya agar mereka bisa mengamati keadaan sekitar dan area di dalam ruang berangkas itu sendiri. Nick dan Donnie pada pakaiannya masing-masing telah disisipkan kamera pengintai sehingga Dragan dan Slavko bisa melakukan mapping dari dalam markas. Seperti biasa, untuk bisa masuk ke areal berangkas, Shava dan Nick harus diantar oleh sang penerima tamu yang memang tinggal di gedung tersebut dan ditugaskan untuk mengantar kapanpun ia dibutuhkan.
Tiba di ruangan berangkas, sementara Tante Shafa mengambil rak miliknya. Di ruangan lain, Nick buka koper lalu meninggalkan barang yang akan dititipkan. Setelah itu, sang tante pun datang dengan raknya, lalu memasukkan entah barang apa yang dititipkan oleh Donnie. Nick sempat melihat keberadaan berlian 3.000 karat tersebut. Ia pun melihat di deretan mana rak tersebut disimpan, seperti pula yang dilihat oleh Dragan dan Slavko dari monitor pantauan. Setelah keluar dari ruangan tersebut dan berpisah dari Tante Shafa, Nick memberikan info penyimpanan rak tersebut kepada Donnie. Pada saat yang bersamaan di tempat lain, Marco dan Vuk yang telah didepak dari grup Pantera ternyata tidak mau tinggal diam begitu saja. Kini mereka telah menggandeng mitra dengan kelompok siluman macan. Sepertinya mereka pun akan berpartisipasi dalam perlombaan untuk merampok kawasan World Diamond Center. Siangnya, Nick yang sedang berada sendiri mendatangi sebuah gereja tengah kota. Di sana, ia ingin menemui Kapten Hugo yang sedang melakukan acara rutin tiap minggu bersama keluarganya. Sore harinya, penitipan barang kembali dilakukan dan karena sifatnya adalah sewa, maka Tante Shafa harus selalu mau untuk mengantarkan. Momen ini dimanfaatkan Nick untuk mematikan sensor panas yang ada di atas ruangan berangkas. Setelah itu urusan kelar sudah, Pak Oliver sang penerima tamu kemudian mengunci semua ruangan lalu keluar untuk gabung nobar. Kepergiannya teramati oleh Jova yang standby di apartemen seberang. Ia kemudian kasih info kepada pasukannya yang sudah siaga di ruangan base camp. Sementara Pak Oliver tiba di bar supporter bola dan para security pun sibuk menjadi pendukung Nice FC, pasukan depan Pantera lalu keluar dari base campnya. Mobil Porsche putih ini lalu bergerak masuk ke dalam area parkir sebuah gedung yang berada di seberang gedung World Diamond Center. Nick dan kawan-kawan memarkirkan mobilnya di lantai atas. Dari rooftop gedung inilah mereka hendak melakukan penyusupan ke gedung target mereka. Dari kejauhan, Jova memberikan instruksi kapan mereka harus berhenti dan kapan mereka bisa masuk jika timer kamera sudah lewat dari 10 detik. Di rooftop inilah mereka merangkai sebuah besi yang akan dipakai sebagai media penyeberangan mereka. Nick yang duluan nyebrang dengan bantuan 3 orang rekan di belakang. Setelah itu, ia mengkaitkan besi tersebut pada palang besi pagar rooftop gedung seberang. Seperti sebelumnya, mereka pun kembali menunggu instruksi dari Jova jika hendak mulai melakukan penyusupan. Setelah masuk lewat pintu rooftop, mereka pun kembali menunggu hingga Jova kembali memberikan lampu hijau. Dari lantai atas, mereka mendobrak pintu lift yang saat itu pastinya tidak akan aktif karena gedung dalam keadaan kosong. Seperti sebelumnya, mereka pun menunggu aba-aba dari Jova, lalu satu persatu dari mereka meluncur turun ke lantai paling bawah. Lantai paling bawah itu adalah lorong menuju areal berangkas. Keempatnya kemudian berdiri sejajar dan berlindung pada sebuah perisai kaca untuk mengakali pandangan security dalam gedung. Mr. Clement yang fokusnya teralihkan oleh pertandingan bola tidak menotis hal tersebut. Kawanan The Pantera pun tiba di gerbang ruangan berangkas dan langsung melakukan pendobrakan. Rak yang mereka tuju langsung pada deret yang telah digambar Nick pada denah penyimpanan. Namun ternyata setelah dibongkar, kotak berisi berlian warna pink itu tidak nampak dalam pandangan. Donnie jadi panik dan Nick pun demikian, sehingga akhirnya mereka pun melakukan pembongkaran secara serampangan. Dari satu rak incaran, kini mereka jadi membongkar hampir seluruh rak dan tetap tidak menemukan barang yang mereka cari. Pada saat yang bersamaan, karena Nice bermain melempem, Mr. Oliver akhirnya memutuskan untuk langsung pulang duluan. Ia pun tiba di gedung WDC ketika anggota The Pantera masih sibuk membongkar barisan rak dan mencari keberadaan berlian milik mafia. Jova yang melihat kedatangan Pak penerima tamu langsung memberikan instruksi agar rekannya segera minggat dengan segera. Di antara semuanya, Donnie yang masih bersikeras untuk menemukan berlian tersebut. Ia pun masih terus melakukan pembongkaran dan akhirnya ia berhasil menemukannya. Seperti mode kedatangan, mereka pun cabut dengan melewati rute yang sama, yaitu melalui jalur elevator. Satu persatu giliran menaiki tali untuk mencapai lantai paling atas. Seperti biasa pula, mereka menunggu instruksi dari Jova yang mengkomando segala pergerakan.
Tibalah akhirnya mereka semua di lantai atas dengan selamat dan langsung bergerak keluar menuju rooftop. Mereka kemudian bergiliran untuk meluncur pada palang besi penyeberangan. Namun ketika tiba pada orang terakhir yaitu Nick yang membawa beban tas gembolan, rangkaian palang besi itu akhirnya lepas dan jatuh menghantam aspal jalan. Suara berdentang yang ditimbulkan menarik perhatian anggota security. Dari layar monitor terlihat palang besi yang melintang. Diperkirakan palang itu jatuh dari lantai atas. Anggota security langsung merasa curiga, maka dilakukanlah pengecekan menuju lantai atas. Di sana, Nick berhasil naik lagi ke landasan rooftop, lalu melemparkan tasnya kepada rekan di gedung seberang. Untuk menyelamatkan diri, Nick pun terpaksa masuk lagi ke dalam gedung. Nick bergerak menuju lantai bawah, berusaha untuk mencari jalan keluar. Hampir saja ia papasan dengan security yang sama-sama lewat di jalur tangga emergensi. Sementara itu di gedung seberang, anggota Pantera lain sudah masuk ke dalam mobil dan keluar dari dalam gedung. Nick sendiri masih berkutat di area lantai 2, lalu berpapasan dengan Mr. Clement yang ditugaskan ikut penyelidikan. Nick terpaksa menembaknya untuk melemahkan bapak security gedung, lalu masuk ke sebuah ruangan yang tidak terkunci. Nick berhasil menemukan jalan keluar lewat sebuah jendela yang berhadapan dengan jalan di sebelah belakang dari pos penjagaan. Di sana ia minta dijemput oleh para rekan yang sudah warawiri di jalanan. Keberadaan mobil Porsche putih ini memang sudah menarik perhatian para staf keamanan. Setelah Nick berhasil dijemput, mobil putih itu langsung melesat dan tim security tidak ragu lagi untuk meminta pengejaran terhadap mobil tersebut kepada aparat. Mobil itu berkelok-kelok lalu masuk ke dalam lahan parkir gedung lain, di mana di sana Jova sudah menunggu dengan kendaraan van. Tas gembolan hasil rampokan kemudian dipindah ke mobil van untuk disetor langsung kepada Slobodan. Sementara itu, mobil Porsche ini setelah diganti nomor dan dilepas stiker putihnya, langsung keluar untuk berperan sebagai decoy agar mobil van tidak terganggu perjalanannya. Mobil Porsche putih yang kini berubah menjadi aslinya yang warna hitam terus bergerak menuju keluar kota. Donnie memakai jalur yang pernah ia survei sebelumnya bersama Marco menuju lereng bukit pegunungan Alpen untuk melintas ke perbatasan Italia. Di dalam lorong, mereka mendapati ada mobil di belakang yang sedang membuntuti. Mereka itu adalah geng kolaborasi antara Marco dan siluman macan yang sudah tahu jalan kabur dari geng Pantera. Kejar-kejaran kemudian terjadi yang berujung pada adu tembak di tengah jalan. Donnie sang pengemudi berusaha membuat mobilnya mendapatkan posisi empuk bagi Nick yang berperan sebagai penembak. Sempat mobil ini bermanuver dengan jalan mundur, namun justru malah Nick yang jadi kena tembak. Mobil Porsche hitam balik arah lagi dan kabur keluar dari lorong jalan. Di areal puncak perbukitan, di mana jalanan makin sempit dan berkelok, kejar-kejaran masih terus dilakukan. Pada sebuah kelokan, akhirnya Nick berhasil menyingkirkan satu buah mobil. Tinggal satu mobil lagi yang berada di belakang mereka. Ketika masuk ke puncak bukit, giliran ban mobil mereka yang kena tembak sehingga harus nyungsep ke pinggir jalan. Mobil Porsche terjerembab dan kini mereka dalam posisi empuk untuk dieksekusi Marco dan rekan-rekannya. Namun tiba-tiba saja muncul kemudian tembakan yang membantai habis kedua musuh mereka. Nick memeriksa keluar, di sana ternyata sudah standby pasukan mafia Italia yang sedari tadi melakukan pengawalan. Pertemuan pun kemudian dilakukan di antara kedua belah pihak. Donnie mengembalikan berlian yang sengaja ia bawa untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Pihak mafia pun memberikan satu mobilnya untuk dipakai kabur oleh ketiga orang ini. Kelar sudah urusan dengan geng mafia, kini ketiganya akan langsung merapat menuju markas Slobodan di pinggiran Italia. Siang itu akhirnya mereka tiba di kota Singtere untuk bergabung bersama Jova dan Dragan yang sudah duluan tiba. Ketiganya disambut langsung oleh Slobodan, sang kepala mafia Pantera. Di sana mereka sedang melakukan penghitungan terhadap hasil rampokan di WDC yang sudah disetorkan oleh Jova sebelumnya.
Meskipun tanpa si berlian pink milik mafia, hasil rampokan mereka tetap saja cukup menjanjikan. Suasana pun jadi sangat menggembirakan, semua orang tanpa merasa senang. Di antara semuanya, hanya Nick yang malah terlihat resah. Tidak lama kemudian, datang satuan aparat yang masuk melakukan penggerebekan. Semua orang diringkus dan digelandang menuju keluar ruangan. Donnie dan Jova terlihat gusar, pandangan mereka hanya tertuju pada satu orang, yaitu kepada Nick yang saat itu juga tanpa diborgol oleh aparat. Nick dibawa menuju kendaraan lain oleh sang aparat, yang mana orang itu adalah Kapten Hugo dari kepolisian kota Nice. Saat tempo hari mereka berada di gereja, Nick memang menemui Pak Kapten untuk memaparkan rencana aksinya kali ini. Mereka berdua memang sudah berkolaborasi untuk membasmi geng Panteras yang sudah sejak lama jadi target incaran. Nick harus memerangi perasaannya karena ia sudah merasa friend dengan mereka semua, terutama dengan Donnie. Beberapa waktu kemudian, Donnie yang sudah berada di penjara kedatangan seorang tamu. Sebelum diantar ke pengadilan, ia dipersilakan untuk menerima tamu tersebut yang ternyata adalah Nick. Di sini, Nick menyatakan penyesalannya telah mengkhianati temannya itu demi bisa memberantas geng Pantera. Sampai saat itu, Donnie memang masih merasa kecewa melihat bahwa pengalaman mereka kemarin sudah sedemikian mempertaruhkan nyawa. Nick hanya pesan agar ia baik-baik saja dan gak lupa duduk di kursi belakang sebelah kiri. Donnie agak kaget mendengar pesan yang terakhir itu. Tidak lama kemudian, dengan dikawal oleh pasukan penjaga, Donnie pun digiring masuk ke dalam sebuah kendaraan yang akan membawanya menuju ke pengadilan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja muncul 2 helikopter yang turun mencegat iringan kendaraan. Kru dari heli ini membawa senjata berat dan langsung melakukan penodongan terhadap semua aparat. Pasukan pengawal dibikin tak berdaya, kru yang lainnya lalu menggergaji kerangkeng pada mobil Donnie yang terletak di pintu kanan. Di sini Donnie baru mengerti pesan dari Nick tadi. Kini sang rampok ulung itu berpindah kendaraan menuju ke dalam heli dan dibawa kabur dari lokasi tersebut. Tidak lama kemudian, mereka sudah tiba di Pulau Sardinia, Italia, base camp dari mafia Octopus yang sudah menunggu di rumah persembunyiannya. Mafia Italia inilah yang telah membebaskan Donnie lewat deal-dealan dengan Nick. Sang polisi kawakan yang punya utang uang sogokan kepada Donna telah menjual Donnie kepada sang mafia yang memang terkesan dengan skillnya yang mampu membobol World Diamond Center. Nick mempromosikan Donnie seolah ia adalah mastermind dari keseluruhan operasi. Donnie pun akhirnya bisa bebas dan kini ia akan bekerja langsung untuk mafia Italia ini. Ia pun kemudian mengirim WA kepada Nick yang sedang dalam perjalanan pulang menuju ke Amerika bahwa suatu saat mereka akan kembali berjumpa. Kode keras bahwa film ini akan dilanjut ke sequel ketiga. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.